Kalau kalian lagi pegang kamera, terus lihat bagian atasnya akan ada tombol dial dengan huruf-huruf MASP, yang berarti manual, aperture priority, shutter speed priority, dan programmable. Terus, pengen tahu apa yang dimaksud dengan huruf-huruf tersebut? Semoga video ini bisa membantu untuk lebih mengerti huruf-huruf yang ada di tombol dial kamera kalian. Oke, terus lanjut tonton videonya. Halo, saya Gunipe. Sekarang kalian sedang nonton video yang berisi tentang sharing pengalaman akan hobi-hobi saya di bidang perkameraan, audio, traveling, sepeda, atau yang lainnya. Dan mudah-mudahan hasil video hobi-hobi saya ini bisa bermanfaat. Sebelum lanjut, supaya channel ini tetap eksis, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalau kalian lagi pegang kamera, coba lihat tombol di atas kamera kalian yang kurang lebih seperti ini. Khususnya buat kamera DSLR, mirrorless, dan mungkin sebagian kamera pocket ya, yang kebanyakan juga ada sih tombol dial seperti ini. Cuma kalau tidak ada, emang harus masuk ke menu kamera masing-masing. Ada M, A, S, dan P. Itu singkatan dari manual, aperture priority, shutter speed priority, dan programmable. Tapi sebelum lanjut videonya, sepertinya lebih mantap lagi kalau kalian tonton video penjelasan tentang 3 hal yang mempengaruhi exposure gambar, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO terlebih dahulu di sini. Karena dengan nonton video itu terlebih dahulu, maka bakal lebih mudah mencerna penjelasan yang ada di video ini selanjutnya. Dan juga karena video ini merupakan sambungan dari video tersebut, supaya jadi lebih nyambung aja nanti nontonnya. Mulai dari M atau manual. Tombol dial ini memberikan kebebasan ke kita untuk men-setting angka aperture dan shutter speednya yang sesuai dengan kita inginkan. Karena bisa saja kalau metering exposure yang ada di kamera tidak sesuai dengan keinginan atau konsep foto yang kita mau. Mungkin karena kita pengen foto yang lebih gelap atau lebih terang dibanding exposure di kamera yang bisa jadi tidak sesuai konsep foto kita. Misal kita ingin foto kita lebih bokeh, tinggal set aperturnya ke angka yang lebih kecil atau bukaan lensanya besar. Lalu ketika pakai bukaan lensa yang besar, berarti kita harus mempercepat angka shutter speednya secara manual, karena kalau tidak diset mungkin akan terlalu terang, kecuali emang konsep foto terang yang kita inginkan. Kita lihat saja langsung ke kamera ini. Misal kita rubah-rubah angka aperturnya seperti ini, maka shutter speednya tidak berubah. Begitu juga kita rubah-rubah angka shutter speednya, maka aperturnya juga tidak akan berubah. Kapan kita pakai mode ini? Mode ini sangat fleksibel ya, bisa kapanpun, apalagi selama kondisi dan konsep foto yang diinginkan selalu berubah-ubah antara pilih bokeh atau motion blur. Jadi sangat fleksibel. Lalu ada tombol A atau aperture priority. Tombol dial ini hanya mengasih kebebasan untuk men-set angka aperture atau bukaan lensanya saja. Jadi kita hanya fokus ke angka aperturnya saja, dan angka shutter speednya itu diatur sama kameranya sesuai dengan exposure yang sudah kita set. Oke, kita lihat contohnya. Di sini saya pakai aperture priority, lalu saya rubah-rubah angka aperturnya. Coba lihat. Maka angka shutter speednya itu berubah otomatis. Coba lihat angka shutter speednya ini. Di sini saya hanya merubah angka aperturnya saja, tetapi shutter speednya ikut berubah di set sama kamera secara otomatis. Hal itu bertujuan untuk mengcounter perubahan aperture supaya exposure-nya balance. Kapan kita pakai mode ini? Biasanya dipakai kalau kita menginginkan foto-foto yang bokeh, yang kita nggak mau si kamera merubah angka-angka aperturnya. Misal kita set ke aperture f1,8, lalu si kamera akan otomatis men-adjust shutter speednya, dan hasil bokehnya akan konsisten karena si kamera tidak merubah nilai aperturnya. Atau ketika kita justru ingin mengambil gambar yang semuanya fokus, misal kita menginginkan foto pemandangan landscape yang semuanya fokus, tidak ada bokehnya, maka kita tinggal
set bukaan lensa yang lebih kecil, misal angka aperture ke f10. Maka supaya exposure gambarnya tetap balance, si kamera akan mengcounter perubahan angka aperture tersebut di shutter speednya. Yaitu shutter speednya biasanya dibikin lebih lambat karena butuh cahaya yang lebih setelah angka aperturnya jadi f10. Selanjutnya ada tombol S atau shutter speed priority. Tombol dial ini hanya mengasih kebebasan untuk mengset angka shutter speednya saja. Jadi kita hanya fokus ke angka shutter speednya saja dan angka aperturnya itu diatur sama kamera sesuai dengan exposure yang sudah kita set. Oke, kita lihat contohnya. Di sini saya pakai shutter speed priority, lalu saya rubah-rubah angka shutter speednya. Coba lihat. Maka angka aperturnya itu berubah otomatis. Coba lihat angka aperturnya ini. Di sini saya hanya merubah angka shutter speednya saja. Tetapi angka aperturnya ikut berubah untuk mengcounter perubahan shutter speednya supaya exposure gambarnya tetap balance. Kapan kita pakai mode ini? Biasanya dipakai kalau kita menginginkan foto-foto yang ada efek motion blur. Seperti foto-foto air terjun atau ombak yang airnya seperti kapas. Kita tinggal set angka shutter speednya, biasanya hitungan detik sudah cukup untuk membuat efek air terjun seperti kapas ya. Dan kita nggak perlu memikirkan aperturnya, biarlah si kamera yang men-set aperturnya secara otomatis. Dan karena kita kontrol penuh shutter speednya, maka tingkat kehalusan air terjun bisa kita set sendiri. Atau kalau kita ingin ambil gambar pelari atau motor yang lagi jalan yang cepat dan objeknya pengen kita freeze, kita tinggal set sendiri shutter speednya yang cepat dan biarkanlah aperturnya kamera yang urus. Atau kita juga bisa ambil gambar air terjun tapi airnya kita freeze, juga bisa pakai mode ini. Terakhir adalah tombol P atau programmable auto atau apa. Nah, fitur ini bagi saya masih nggak tahu kegunaannya, tetapi aperture dan shutter speednya itu si kamera yang atur. Gimana komposisi besarannya ya sesuai dengan algoritma kameranya untuk mencapai exposure yang diinginkan. Lalu apa bedanya sama mode auto? Nah, bedanya kita masih bisa pakai dial naik turunkan untuk merubah shutter speednya saja, aperturnya saja, atau dua-duanya. Dan itu hanya kamera yang tahu. Oke, lihat seperti ini. Saya hanya putar-putar dial ketika mode P dan entah apa yang ada di pikiran si kamera, pokoknya aperture dan shutter speednya diset sama dia supaya sesuai dengan algoritma exposure yang dibuat oleh si kamera. Kapan kita pakai mode ini? Jujur, saya nggak pernah pakai dan masih bingung ini buat apa. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan video ini bisa membuat tombol dial yang ada di kamera kalian bisa lebih bermanfaat dan bisa optimal dipakai sesuai kebutuhan dan kenyamanan kalian. Jadi selama kalian nyaman dan bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus dan sesuai konsep atau harapan kita, maka dengan tombol dial apapun tidak masalah. Karena semuanya itu ada peruntukannya dan setiap orang punya kebiasaan, tujuan, dan kenyamanan tersendiri yang nggak bisa dipaksakan untuk memilih mode dial yang mana. Makanya produsen kamera akan tetap menyediakan tombol-tombol itu. Terus kalau ditanya mode apa yang sering saya pakai, urutan pemakaian yang paling sering saya pakai adalah aperture priority, lalu manual. Shutter speed priority saya jarang pakai kecuali buat ambil gambar yang motion blur. Terus kalau P sepertinya yang tadi saya singgung, saya jarang pakai atau malah sama sekali nggak pernah dipakai. Seingat saya sih nggak pernah dipakai. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta jangan lupa bagikan video ini ke teman kalian yang sekiranya bisa bermanfaat bagi mereka. Oke, bye.